Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol membahas persiapan apa saja sih yang harus kita lakukan sebelum melakukan pemupukan supaya efektif dan efisien. Karena masuk ke dalam pertanyaan The Brondol, Pak Pendi, apakah pengendalian gulma ini bisa dilaksanakan berdekatan dengan pemupukan, ataupun misalnya seperti pemupukan bagaimana penggunaan tenaga kerjanya, berapa HK-nya. Maka nggak ada salahnya pada siang hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol bicara tentang bagaimana pemupukan kelapa sawit. Hubungannya adalah dengan beberapa persiapan yang harus dilaksanakan. Yang pertama, bahwa di dalam pola pemupukan, kelapa sawit adalah biasanya dilaksanakan adalah 1 bulan setelah pengendalian gulma, baik secara manual ataupun secara kimiawi. Jangan sampai bahwa pemupukan yang kita laksanakan di lapangan ini berada pada kondisi yang masih semak, terutama adalah gulma-gulma yang berkayu, di mana ketika masih adanya gulma-gulma berkayu di wilayah perkebunan kita, berarti persaingan unsur hara dan air juga akan semakin besar. Maka pengendalian gulma ini wajib kita laksanakan. Bahkan seperti yang ada di lahan ini adalah dilaksanakan setelah pengendalian lalang. Karena kita tahu sendiri bahwa lalang memiliki zat alelopati yang sangat kuat sekali. Ketika kita membiarkan bahwa banyak gulma di sekitar perakaran di daerah piringan kita, maka persaingan untuk mendapatkan unsur hara yang kita berikan melalui pemupukan kita yang pada hari ini memang lagi mahal-mahalnya, maka yang jelas bahwa efektivitas pasti akan berkurang. Sehingga bahwa pengendalian gulma harusnya dilaksanakan dahulu sebelum dilaksanakannya pemupukan kelapa sawit dengan menggunakan pupuk kimia yang harus kita laksanakan atau pupuk organik. Kemudian yang kedua, bahwa pemupukan kelapa sawit baiknya adalah dilaksanakan setelah dilaksanakannya penunasan ataupun penurunan pelepah atau setelah menjaga songgonya. Artinya bahwa ketika pada perbaikan tanaman kelapa sawit, misalnya para planter dan para petani semuanya membeli ladang kelapa sawit, kemudian sebelum melakukan pemupukan, apakah ditunas dulu atau tidak, Pak Pendi? Maka jawabannya adalah perbaiki dan rapikanlah tunasnya dulu, sehingga tidak banyak pelepah-pelepah yang tidak efektif dalam proses fotosintesis yang berujung terhadap penyerapan unsur hara yang hanya sia-sia saja. Sebagai contoh, masih banyaknya songgo 3 pada tanaman yang kecil, yang misalnya pada usia 5 tahun, biasanya standarnya songgo 2, ya kita songgo 2 dulu. Sehingga bahwa penyerapan terhadap vegetatif juga tidak terlalu banyak seperti itu. Jangan sampai bahwa pelepahnya gondrong, masih banyak pelepah yang kuning-kuning separuh, kemudian sampai ibaratnya daunnya sudah kuning atau sudah coklat, sudah kering, kemudian ini masih hijau, maka masih terjadi penyerapan unsur hara. Hal inilah yang menyebabkan kadang-kadang jumlah nutrisi yang kita berikan tidak semuanya bisa disalurkan kepada keefektivitasan dalam pembentukan buah pada tanaman kelapa sawit. Sehingga memang harus kita tunas dulu, kita rapikan dulu, baru kita lakukan pemupukan. Itu adalah step by stepnya. Kemudian yang ketiga, ketika pemupukan kelapa sawit, usahakan bahwa penyebarannya ketika berada pada kondisi piringan yang semak, maka ya harus piringannya dalam kondisi yang prima. Kalau memang dalam tanaman kecil yang mungkin bagi para petani dan para planter semuanya masih takut sekali menggunakan herbisida, maka mau di manual juga lebih baik, apalagi menggunakan mesin misalnya, supaya tidak terjadi kerusakan akar akibat dari dari herbisida dengan kondisi tanaman yang masih terlalu kecil. Hal ini sangat penting sekali, terutama memang untuk penyerapan unsur hara dari proses pemupukan yang kita laksanakan supaya terserap dengan sangat sempurna. Karena bahwa yang sering terjadi bahwa apalagi di beberapa perusahaan yang kalang kabut masalah tenaga kerjanya, seringkali pemupukan dilaksanakan dalam kondisi yang masih banyak gulmanya, sehingga persaingan unsur hara dengan kondisi gulma-gulma dangkal perakarannya, penyerapannya juga sangat aktif. Nah, ini yang penting untuk dilaksanakan. Jadi memang kesimpulan pada siang hari ini adalah apa saja yang harus disiapkan. Yang pertama adalah persiapkanlah piringan tanaman di
tanaman kita di lapangan sehingga memang benar-benar kondisinya prima, sehingga serapan unsur harianya tidak terjadi permasalahan dengan gulma-gulma yang ada di piringan, apalagi gulmanya adalah daerah jenis-jenis berkayu dan memiliki buah dan bunga. Ini sangat kencang sekali dalam penyerapan unsur hara, apalagi kaliumnya, karena memang kalau namanya gulma berbuah jelas otomatis pasti akan memiliki serapan kalium yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang bagaimana penunasan sudah dilaksanakan dulu dengan kondisi jumlah keseimbangan antara vegetatif jumlah pelepah ini, nanti begitu penyerapan unsur hara akan berjalan untuk generatif dengan sangat baik sekali. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Intinya bahwa pola pemupukan yang terbaik adalah dilaksanakan dengan tata kelola yang terbaik. Jangan sampai banyaknya pupuk yang kita berikan akan terserap sia-sia, bahkan sampai hilang sia-sia. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya, Anda, dan semuanya. Dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi saya, Anda, dan semuanya. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.